Selamat pagi semuanya, kembali lagi kita bersama-sama, kita berkumpul untuk mengadakan online service ini. Mari sama-sama kita semua menyatukan hati dan pikiran kita, kita mau memuji dan menyembah Dia. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan ini Tuhan, kami masih bisa berkumpul Tuhan secara online Tuhan Yesus. Tuhan, meskipun kami jauh satu sama lain Tuhan Yesus, terus satukan hati kami Tuhan Yesus sebagai sesama jemaat-Mu Tuhan Yesus. Agar kami bisa bersama-sama Tuhan, satu hati, satu pikiran untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan di tempat ini. Jangan ada agenda pribadi ataupun agenda lainnya Tuhan yang kami pikirkan Tuhan Yesus. Biarlah pikiran kami fokus sama Engkau saja Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan, kami selalu ingin dekat Engkau Tuhan Yesus. Teruslah bersama-sama dengan kami, tuntun kami Tuhan Yesus. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Bawa sembahku, Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku.
dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau Tuhan Yesus tempat kami berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh Yesus, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau selalu
kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Shalom Bapak Ibu Saudara semua terkasih di dalam Kristus, para City Gators. Selamat hari Minggu. Hari ini kembali kita tanggal 20 Agustus 2021. Kita kembali berjumpa dalam online service kita dalam lockdown di kota Sydney for the 8th week, I believe, for the 9th week. Tentunya seperti yang kita semua sudah melihat bahwa kondisi di kota Sydney at the moment is not getting better. But I pray that again, melalui musim kehidupan ini, kita tetap semakin mendapatkan hikmat, semakin kita mendapatkan wisdom in how we respond to the unprecedented changes, to the fragility of life on earth. Dan hari ini saudara, sebelum kita masuk kembali dalam bagian firman Tuhan, saya rindu untuk kita mulai kembali dalam doa. Kita datang kepada Tuhan. Mari satukan hati kita dalam doa. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan, hari yang baru, a new day, a new mercy, for us to see that your goodness always remains. Your mercy is always new for us every single morning, God. Dan kalau hari ini kami bisa berkumpul kembali, kami boleh bangun, kami masih punya kesempatan, masih ada nafas hidup yang Tuhan berikan. Kami tahu bahwa ada senantiasa kesempatan baru buat kami semakin berkarya, semakin kami bisa produktif, menghasilkan buah dalam setiap musim kehidupan kami. Kami tahu musim kehidupan hari ini bukanlah musim yang biasa. It's a bit unusual, Lord. But we believe in all things, bahwa Tuhan sedang merajut keindahan di dalam setiap musim kehidupan kami. Walaupun kami seringkali tidak mengerti, we want to learn to perceive the beauty that you are weaving right now, right here, God, through this season of life. Dan Tuhan, kami percaya melalui musim ini, saat kami keluar dari musim ini, kami akan semakin kuat, kami akan semakin tangguh, kami akan semakin serupa dengan Kristus. Kami berdoa melalui musim kehidupan ini, Tuhan, kami dibentuk dan diubahkan. Kami bisa semakin mendekat dengan Tuhan. Mari Tuhan, kami mau temukan Tuhan di dalam musim kehidupan ini. Musim yang very unusual. Musim yang mungkin inconvenient for many of us in this world right now. But we believe that you are always there. Your presence is always there. Thank you, Lord. Kami mau belajar percaya, menyerahkan diri kami, menyerahkan hati kami, percaya kami bahwa ada keindahan yang Tuhan sedang rajut saat ini dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mau rindu Tuhan masuk kembali melanjutkan pembagian firman Tuhan dalam tema khotbah saat ini, seasons, time, and journey. I pray for the wisdom of the Lord. I pray for the spirit of revelation to be always upon us. Give us the new insight, new revelation, new understanding, and give us that courage and trust and hope for us to live the word, untuk kami menghidupi setiap perkataan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, urapi kami, urapi hamba-Mu yang membagikan dalam keterbatasan segala hal. I pray for the power of the Holy Spirit to do things beyond what human can do. Thank you, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Bapak Ibu Saudara, mari kita lanjutkan kembali hari ini khotbah yang kedua dalam seri khotbah kita, Seasons, Time, and Journey. Dan kita akan masih melanjutkan dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Saudara, ya, kalau minggu lalu kita sudah bahas Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ke-11. We learn about the seasons. We learn how God has appointed time for everything. There's always time, there's always season for every purpose in this life. Dalam segala hal ada waktunya yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan sudah tetapkan. And we learn about the providence of God. Dan kita menyadari dari minggu lalu, if I can recap very quickly, menghadapi how fragile life is, how unprecedented
changes can happen in life. Hari ini kita bisa tertawa, besok kita bisa berduka. Hari ini kita bisa meratap, besok kita bisa menari. Hari ini kita bisa mengumpulkan, besok kita bisa melepaskan, dan sebagainya. Things can change, life can change very quickly. Minggu lalu kita belajar bagaimana untuk merespon the dinamika hidup, to respond to the dynamic of life, adalah how we learn to identify, to see, to find, and perceive the beauty. Bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bahwa melalui setiap musim kehidupan ada rajutan Tuhan yang sedang merancangkan keindahan yang mungkin kita tidak bisa mengerti dan melihat hari ini. But we learn to perceive the beauty. We learn to tap into eternity, because the Bible says that God has set eternity in the human's hearts. Bahwa Tuhan telah menetapkan kekekalan di dalam setiap hati manusia. Oleh sebab itu kita belajar untuk, whilst we are living in this mortal temporary earth, we learn to tap into eternity. We learn to have that orientation. Orientasi hidup kita harus pada kekekalan, beyond this life, beyond this world, saudara. Dan kita juga belajar to enjoy the mystery. Belajar untuk menikmati dan percaya dan menikmati misteri kehidupan. Alkitab dalam Khotbah 3:11 dikatakan bahwa He has set eternity in the human's heart, yet no one can fathom what God has done from the beginning to the end. Dengan kata lain, bahwa dalam hidup memang banyak hal yang kita tidak akan bisa pahami. Dan kita harus belajar untuk belajar percaya, walaupun saya tidak bisa memahami, saya tahu Tuhan tetap baik. Disitulah bahwa Tuhan mau mengajar kita, nikmatilah lika-liku kehidupan itu. Nikmatilah misteri-misteri kehidupan itu yang seringkali kita mungkin tidak bisa mengerti. Nah, hari ini saya mau lanjutkan dari ayat ke-12 dari perikop yang sama, saudara, Pengkhotbah pasal yang ketiga. Kalau kita boleh buka dari ayat 12 sampai 13. Dikatakan begini dalam NIV Translations. I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live, that each of them may eat and drink and find satisfaction in all their toil. This is the gift of God. Nah, saudara, saya sekali lagi ulangi. Kita minggu lalu belajar how to perceive the beauty, how to tap into eternity, how to enjoy the mystery of life. Nah, respon-respon ini bukan cuma sebatas sepertinya cuma it's like a mind game in our minds, seperti cuma permainan pikiran untuk seolah-olah cuma berpikir positif, think positively about things in life. No, it's more than that. Bahwa saat kita tentunya kita harus mengubah cara berpikir kita. Yes, we change the way we think. We try to perceive the beauty in all the difficulties, in all the dry seasons in life. We learn to put orientation into the eternity. We learn to enjoy the mystery. Yes, it's about changing the mindset. But the Bible is telling us there are some real practical actions that the Scripture is telling us to do in responding to these changes. Yes, there will be mind shift. There will be some shifts in the mindset. But Tuhan mau kita aktif. Apa yang kita belajar dari Pengkhotbah 3:11 bukan berarti istilahnya kita seperti punya laid back mentality, laid back mind game in the absence of real action. Bukan cuma sebatas ya udahlah kita nikmati saja, kita belajar menikmati misteri ini. Ya sudahlah, pasrah saja. Ya sudahlah, Tuhan pasti punya keindahan, Tuhan sedang merajut keindahan. Lalu kita seolah-olah kita pasrah. No, the Bible is telling us through today's sermon, we are trying to unpack, melihat apa yang Alkitab sedang ajarkan, bahwa ada real actions, ada tindakan yang nyata, ada tindakan yang real yang Tuhan, yang Alkitab ajarkan kita untuk kita lakukan. Jadi kita bukan cuma sebatas pasrah menghadapi, seolah-olah mungkin kalau saudara berpikir mendengar khotbah minggu lalu seolah-olah seperti hidup nggak ada harapan, hidup itu sia-sia, seperti seolah-olah sudahlah kita pasrah saja. No, that's not what the Bible is. Yes, to some extent, bahwa the Bible says you can't gain profit from the toil that you do through life. Anda tidak bisa mendapatkan keuntungan dari kerja kerasmu dalam dunia ini, karena betapa fragile-nya, betapa rapuhnya hidup yang Anda bangun di dunia ini. Tapi it doesn't mean that we must live in this world in the absence of hope. It doesn't mean that we are passively surrendering in the absence of hope. It doesn't mean that we are just laying back, just thinking positively, playing with our mind, being positive in the absence of real action. There are some real actions that the Scripture is telling us to do. Now,
That's what we want to talk about today. Apa tindakan yang nyata yang Alkitab sedang ajarkan buat kita? Nah, kalau saya boleh ulangi kembali tadi ada ayat 12 sampai 13 dikatakan, I know there is nothing better for people than to be happy to do good while they live. Nah, saya mau garis bawahi kata di sana, frase while they live. Pengkhotbah mengatakan tidak ada yang lebih baik dari orang-orang yang bisa dilakukan dalam hidup ini, dalam meresponi semua misteri hidup itu. Tidak ada, there is nothing better that you can do than to be happy to do good while they live. Let's start with that phrase, while they live. Selagi mereka hidup. Dengan kata, dan ini menjadi kata kunci. Selagi mereka hidup di dunia. Dengan kata lain, Alkitab sedang mengajarkan bahwa hidup di dunia ini bukan cuma sebatas harus hanya dilewati begitu saja. Seolah-olah, udah nanti kita mau masuk ke langit baru, bumi baru, kita masuk ke dalam kekekalan, sudahlah hidup ini lewat saja begitu. No. The kata frase di sana while they live, it simply highlights there is one essence contained in that phrase, yaitu sebuah esensi waktu selagi mereka hidup, while they live. Jadi ada elemen waktu. We are talking about waktu di sini, and that's the reason why saya angkat tema khotbah kita about seasons, time, and journey. Next week we're going to talk about journey. Last week we talk about seasons. Hari ini saya bakal bicara tentang time. Bahwa harus ada hikmat. Kita harus bisa hidup dalam hikmat Tuhan, menghidupi hidup kita di dunia ini. Karena is sort of a battle of time in our hands. Ada sebuah pertempuran yang menyangkut tentang waktu, di element of time selagi mereka hidup. Nah, di element of time ini termasuk apa, saudara? Bahwa istilahnya it carries the notion of how scarce the time is, betapa langkanya waktu itu, the scarcity of time. Bahwa dengan kata lain, bahwa lifetime is limited selagi mereka hidup. Dan dengan kata lain, setiap kita punya batas waktunya. Ada orang yang sampai 80 tahun, ada orang yang dipanggil Tuhan 30 tahun, ada orang yang dipanggil Tuhan 45 tahun. Setiap orang ada waktu bahwa time is scarce. We're talking about the scarcity of time, that lifetime is limited. Also, we are talking about responsibility. Bahwa istilahnya selagi mereka hidup, Alkitab sedang mengajarkan bahwa istilahnya ada tanggung jawab yang Anda harus penuhi selama Anda hidup di dunia. That's the reason why the Bible says while they live. Dengan kata lain, our lifetime is purposeful. Lifetime is on mission. Bahwa hidup kita di dunia, kita menanggung, kita di-assign, kita diberikan sebuah misi yang kita harus penuhi. Oleh sebab itu saya tidak setuju dengan orang yang mengatakan, ya udah nanti saya masuk ke kekekalan, saya masuk langit baru, bumi baru, lo hidup sembarangan tanpa tanggung jawab di dunia ini. Dengan Alkitab mengajarkan while they live, hey, there is mission, there is calling, there is purpose, that unique purpose that God has embedded in every single individual that we have to discover, that we have to maximize our potential to achieve and to fulfill that. Lalu kita juga bicara waktu, kita juga bicara bahwa sense of urgency di sana. There's an urgency di sana. While they live, dengan kata lain, time is ticking away. Your lifetime is ticking away as we speak. Every single second, you are 1 second closer to your grave. Setiap detik hidupmu, engkau 1 detik lebih dekat kepada akhir hidupmu. Dengan kata lain, bahwa it is ticking away. It is urgent. Jadi saudara, frase itu while they live, saya awal itu sengaja bahwa istilahnya bahwa ini ada this is an overarching element of what we're going to talk about. Dalam kita mengerjakan semua tindakan yang nyata, the real actions, bagaimana kita menghidupi hidup kita di dunia ini, kita harus memperhatikan bahwa we are working within the framework of time. That time is scarce, time is limited. Bahwa hidup kita di dunia, kita punya misi, dan lifetime is ticking away, it's urgent. Now, kita ayat 12 sampai 14 tadi kita ulangi. I know that there is nothing better for people than to be happy to do good while they live, that each of them may eat and drink and find satisfaction in all their toil. This is the gift of God. I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it, nothing taken from it. God does it so that people will fear Him. Ada 3 hal. Apa yang kita harus lakukan? Kalau Alkitab mengatakan begini, there is nothing better than this.
Kalau saudara bingung, oke, sekarang hidup kita dengan penuh misteri, dengan penuh lika-liku yang kita tidak bisa pahami. What can we do? Alkitab mengatakan, there is nothing better than this. There is nothing better that you can do. Ada 3 hal. Yang pertama, saudara, ayat ke-12 tadi. I know there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live. Elemen pertama yang saya mau sampaikan. Alkitab mengajak kita to be happy. Senanglah, berbahagialah. Kata happy di sana juga mengandung makna to rejoice, to be glad. Bersukalah, bersukacitalah, saudara. Jadi saudara, menghadapi semua tantangan hidup, menghadapi semua misteri hidup, Alkitab sedang mengajarkan bahwa misalnya the best thing that you can do, jangan tangisi misteri hidupmu, jangan baperan dengan misteri hidupmu, jangan baperan dengan semua lika-liku hidupmu, tapi Alkitab mengajarkan to be happy. There is nothing better for us than to be happy. Bersukacitalah, bersukalah. Untuk kita bersuka, itu adalah sebuah tindakan yang membutuhkan sebuah keputusan. Bersukacita itu adalah sebuah keputusan, Bapak Ibu. Untuk bersuka dan bersyukur dalam hidup, itu adalah sebuah keputusan. It requires decisiveness. It requires consciousness. Anda butuh alam sadar Anda memutuskan, saya mau bersukacita. Dan untuk kita to act in such a way consistently, bersukacita itu nggak bisa cuma, kalau orang bersukacita itu nggak bisa cuma sesaat. Hari ini bersukacita, besok dirundung lagi oleh kesedihan. Lusa bersukacita lagi karena semangat dengar khotbah. Besokannya lagi tiba-tiba dirundung, kemudian langsung hidup kayak sudah mau berakhir. Mau mengakhiri hidup saat itu juga. Besokannya lagi naik turun. Itu bukan sukacita. Sukacita is always constant, is always consistent. Karena saat kita bicara genuine joy, sukacita yang sejati itu selalu independent of the circumstances. Dengan kata lain, sukacitamu itu tidak ditentukan oleh keadaan luarmu, tidak ditentukan oleh keadaan eksternalmu. Kalau kita bersuka, senang, kalau kondisi sedang menunjang, kondisi itu mendukung, begitu, itu bukan sukacita. Any ordinary human being can do that. Tapi when we talk about genuine joy and gladness are constant in nature. Dengan kata lain, they do not appear merely out of favorable events. Sukacita sejati itu nggak muncul semata-mata karena ada kejadian yang baik dalam hidupmu. Dan kalau saya boleh kembalikan, sukacita yang sejati itu tidak mungkin hilang semata-mata karena ada kejadian yang tidak menguntungkanmu. They do not appear out of favorable events. They do not disappear merely out of unfavorable events. Sukacita yang sejati selalu konstan. Jadi kita harus bisa membedakan antara bersukacita dengan cuma sebatas happy aja. Kata makna yang dikatakan to be happy di sana sama, itu to rejoice, to be glad. Nah, saya mau ajak saudara buka Mazmur 16 ayat 5-11, saudara. Mazmur Daud. Indah sekali. Daud mengatakan begini, Lord, you alone are my portion and my cup. You make my lot secure. The boundary lines have fallen for me in pleasant places. Surely I have a delightful inheritance. I will praise the Lord who counsels me. Even at night, my heart instructs me. I keep my eyes always on the Lord. With him at my right hand, I will not be shaken. Therefore, perhatikan ini, my heart is glad. My tongue rejoices, my body also will rest secure, because you will not abandon me to the realm of the dead, nor will you let your faithful one see decay. Perhatikan ayat terakhir. You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Perhatikan, kita akan go through one by one di sini, bahwa Mazmur ini mengajarkan jelas beberapa poin penting tentang sukacita. Yang pertama, joy and gladness roots in the Lord and Him alone. Ayat tadi dikatakan, Lord, you alone are my portion and my cup. You make my lot secure. Sukacita sejati harus diawali bahwa itu berasal dari Tuhan. Harus berakar di dalam Tuhan. Tidak ada namanya orang bersukacita tapi jauh dari Tuhan. Orang yang bersukacita adalah orang yang bisa mengatakan bahwa Lord, you alone are my portion and my cup. Dengan kata lain, tidak ada lagi yang bisa bikin saya bersuka selain Tuhan. Tidak ada lagi yang mencukupi, memenuhi sukacitaku selain Tuhan, karena you alone, hanya Engkau Tuhan, my portion, my cup.
cawanku dan bagianku. Joy and gladness root in the teachable and obedient attitude to God. Dikatakan bahwa tadi, I will praise the Lord who counsels me. Even at night my heart instructs me. Sukacita yang sejati itu berakar dari ketaatan kita dalam menaati perintah Tuhan. Jadi orang bersukacita itu selalu punya hati yang mau diajar. Orang yang bersukacita itu selalu mau mendengar dan mau counsel, mau dengar instruction. Joy and gladness roots in the fixated eyes upon God. Dikatakan, I keep my eyes always on the Lord. Perhatikan itu. Selalu matanya tertuju pada Tuhan. Joy and gladness root in the established trust upon God. Dikatakan bahwa apa tadi? Bahwa with Him, with God at my right hand. Luar biasa. Dengan kata kalau Alkitab mengatakan tangan ada di sisi tangan kanan itu sebuah tempat yang spesial. Kristus mati, dikatakan bangkit naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau dalam perjanjian lama seringkali disebut bahwa Tuhan memegang dengan tangan kanannya. Tangan kanan itu menunjukkan kekuatan. Tangan kanan itu menunjukkan sebuah strength, sebuah special place di sana. Dengan kata lain, bahwa saya katakan joy and gladness root in the established trust upon God. Kalau kita bisa mengatakan Tuhan, Kau ada di sisi tangan kananku, with you, with Him at my right hand, dengan kata kita percaya dengan Dia. Kita absolutely we trust, joy and gladness root in the established trust upon God. Joy and gladness produce strength and security. Makanya Daud bisa mengatakan bahwa I will not be shaken. Bukan berarti tidak ada yang mengguncang. Bukan berarti tidak ada situasi yang menggemparkan. Bukan berarti tidak ada situasi yang menggoyang imanmu. Tapi Alkitab mengajarkan, with you at my right hand, I will not be shaken. Inilah sukacita. Inilah sukacita sejati. Joy and gladness flow from the presence of God. Karena tadi dikatakan begini, Mazmur ini mengatakan begini bahwa you fill me with joy in your presence. Engkau memenuhi aku dengan sukacita di dalam hadiratmu. Orang yang bersukacita pasti dekat dan intim dengan Tuhan. Joy and gladness give vision and wisdom to life. Maka dikatakan, you make known to me, Lord, the path of life. Dengan kata orang yang bersukacita pasti punya daya sukacita akan memberikan Anda kemampuan untuk melihat jalan hidup, melihat hidup, memberikan Anda hikmat dalam hidup. Karena hikmat itulah maka orang bersukacita itu tidak mudah berduka cita. Orang bersukacita itu tidak mudah goyang imannya karena dia mempunyai wisdom, dia dapatkan wisdom tentang the essence, the nature of life on earth. Joy and gladness point to eternal pleasures. Katakan, you fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Jadi sukacita itu jelas tujuannya mengarah ke eternal pleasures at your right hand. Jadi sukacita itu nggak bisa bilang, oh saya bersukacita karena saya menang lotre. Oh saya bersukacita karena saya naik gaji. Oh saya bersukacita karena kita menang tender dalam bisnis. No, it's not joy. Your joy, genuine gladness always point to the eternal pleasures. Nilainya kekal. Kepuasan kesenanganmu, engkau bersuka karena sesuatu yang kekal. Engkau bersuka karena apa tadi apa? You alone are my portion and my cup. Jadi inilah sukacita, dan pengkhotbah ajarkan dalam menghadapi there's nothing better for us than to be happy, to be joyful. Nah, hal yang kedua, kembali lagi ke dalam khotbah 3 ayat 12. I know there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live. Yang kedua, poin pertama, yang pertama tadi to be happy, yang kedua to do good. To do good, lakukan hal yang baik. Nah, kata good di sana mengandung makna begini, pleasant, acceptable, excellent, luar biasa, appropriate, pantas, valuable, bernilai tinggi. Perhatikan ini, good juga mengandung makna right or ethical. Sesuatu yang masuk, sesuatu yang beretika, sesuatu yang beretika, yang tepat, benar beretika. Benefit, sesuatu yang menguntungkan. Juga mengandung makna moral good, sesuatu yang pasti bermoral tinggi, sesuatu yang noble begitu, sesuatu yang mulia. Nah, saudara, dari semua definisi ini ada satu kata yang bisa cukup mencakup, mensummarize, merangkum semua elemen atribut itu, yaitu ada kata integritas. Integrity. Dengan kata lain, bahwa kalau saya bisa masukkan di sini bahwa to live a life of integrity is a supreme life calling.
Karena Alkitab mengatakan, there is nothing better than this. There is nothing better than us to do good, to live a life of integrity. Mengejar inilah, kita harus mengejar selama kita hidup di dunia ini, kita kejar hidup berintegritas. Sama dengan tadi sukacita, bahwa hidup berintegritas adalah sebuah pilihan. It's a matter of choice. It's a decision that we have to do. Jadi tidak ada yang bisa mengontrol Anda untuk hidup berintegritas, karena semua adalah dalam kendali Anda. Anda tidak bisa salahkan Tuhan. Anda tidak bisa lepas kendali itu kepada Tuhan. Tuhan buat saya hidup berintegritas. No. Tuhan bilang, it is your choice. It is your decision. Anda harus putuskan itu. Nah, genuine integrity, saya tulis segini, genuine integrity produces good things, no matter how favorable or unfavorable the circumstances are. Mau seberapa baik atau buruknya keadaan, integritas sejati itu pasti akan tetap mengeluarkan hal yang baik dan mulia itu. Akan tetap menjaga integritas terlepas baik atau buruknya keadaanmu. No matter how convenient or inconvenient to do those good things. Dengan kata lain, integritas sejati itu tidak bergantung seberapa nyaman atau tidak nyamannya. Banyak orang itu menjaga integritasnya di saat itu nyaman-nyaman saja untuk mereka lakukan. Tapi di saat ada tekanan, di saat membuat posisi mereka agak tidak nyaman, aduh, kalau gue jujur ini, gue hilang tender ini nih. Oh, kalau saya jujur ini, saya hilang klien ini nih. Lalu Anda mulai resah. Itu bukan integritas. Integritas sejati adalah selalu produces good things, no matter how convenient or inconvenient to do those good things, no matter how costly, not costly the implications are. Nah, luar biasa. Orang berintegritas itu tidak memperhatikan implikasi. Kata lain, bahwa yang penting saya lakukan hal yang benar, yang penting saya lakukan hal yang tepat, yang penting saya lakukan hal yang beretika, yang bermoral good. Yang penting saya lakukan itu. Mau saya rugi nanti, mau saya untung nanti, itu urusan belakang. Mau saya nanti dipecat, tidak dipecat, itu urusan belakang. Yang penting saya lakukan yang benar. No matter how costly, not costly the implications are. Banyak orang takut. The integrity to lots of people, lots of Christians, even Christian leaders, buat mereka banyak integrity itu hanya it goes to the extent of favorable implication. Hanya pergi sejauh itu nyaman dan baik dan tidak merugikan mereka. Kalau merugikan mereka mulai bengkok. Kalau mulai sesuatu yang agak merugikan mereka mulai standar mereka turun. Standar mereka mulai terbengkokkan. Itu bukan integritas. The integrity is not genuine. Genuine integrity always produces good things, no matter whether anyone is watching or not. Tidak ada dilakukan sembunyi-sembunyi. Integritas yang sejati, mau di luar, di dalam rumah, mau ada orang, tidak ada orang, it's the same, constant. Jadi ini betul-betul bicara tentang constancy. Sama tadi kita bicara tentang sukacita, integritas pun juga sama. Constancy, it matters. Saya mau bawa Anda buka Ayub pasal 27, ayat 1-6. Perhatikan ini, luar biasa. Ayat-ayat ini emas, saudara. Perhatikan ini. And Job continued his discourse. As surely as God lives, who has denied me justice, the Almighty who has made my life bitter, as long as I have life within me, the breath of God in my nostrils, my lips will not say anything wicked, my tongue will not utter lies. I will never admit you are in the right. Ini maksudnya kepada teman-temannya, saudara. Till I die, I will not deny my integrity. I will maintain my innocence and never let go of it. My conscience will not reproach me as long as I live. Ada pelajaran yang baik dari sini. Ayub ini sedang dalam, tentunya Anda faham tentang cerita Ayub bahwa menderita kehilangan segalanya. Lalu teman-temannya datang mengatakan bahwa pasti you ada salah, pasti you ada dosa, makanya Tuhan melakukan ini kepada dirimu, pasti you ada ini. Lalu Ayub mengatakan ini di tengah-tengah despair and amongst his misleading friends yang kasih saran yang salah dan sebagainya, dia mengatakan tentang integritas dia secara penuh dan his holistic integrity touching a few aspects. Anda perhatikan tadi, luar biasa Pak, ini deklarasi luar biasa, saudara. Perhatikan bahwa as surely as God lives,
who has denied me justice. Dia mengatakan bahwa Tuhan ini seolah-olah tidak adil sama dia. The Almighty who has made my life bitter. Tuhan yang membuat hidupku pahit, hancur, kering, kerontang seperti begini. As long as I have life within me, I have the breath of God in my nostrils, my lips will not say anything wicked. Jadi integritas yang Ayub ajarkan di sini adalah lips that say no wickedness. Bibirmu yang tidak mengucapkan kejahatan. Jadi ternyata integritasmu diukur dari kata-katamu yang keluar dari mulutmu. Kalau kita suka mengatakan yang jahat, kita suka mengatakan yang sia-sia, mengatakan yang kosong, mengatakan yang menyakiti, yang jahat begitu, yang evil, saudara, integritasmu tercoreng di sana. Jadi integritasmu dimulai dari perkataanmu, yang kita seringkali kita bisa jago melakukan banyak hal yang rohani, tapi saya temukan banyak Christian leaders yang tidak bisa stop swearing and all that, just because, tapi mereka melayani di gereja dan sebagainya. Integrity dimulai dengan how you keep your lips that say no wickedness, tongue that utters no lies, lidah yang tidak mengucapkan dusta, lidah yang tidak berbohong, lidah yang tidak memberikan, lidah yang tidak membengkokkan kebenaran. Jadi kita harus perhatikan ini, bahwa ternyata integritas dimulai dari what you say. Kita bisa khotbah banyak tentang bicara tentang kekudusan, tapi kalau kita tidak menjaga kemurnian apa yang kita katakan, integritasmu tercoreng. Innocence that loses no strength. Perhatikan tadi katakan ini. I will not deny my integrity. I will maintain my innocence and never let go of it. Ayub, saat teman-temannya mengatakan, Ayub, lu pasti ada salah. Ayub pasti ada dosa sama Tuhan. Makanya Tuhan hukum lu, kutuk lu seperti begini. Ayub bilang, I'm innocent. I didn't do anything wrong. Bahkan Alkitab memang mengatakan bahwa Ayub ini sangat saleh. Orang yang sangat-sangat saleh, saudara. Dan kita tahu dari cerita Ayub ini bahwa semua yang penderitaan yang dia harus hadapi memang seizin Tuhan. Kalau saya boleh masukkan kembali hubungan dengan apa yang kita sudah bicara minggu lalu, ada bahwa Tuhan dalam segala hal, Tuhan telah menetapkan segala hal, ada waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi under the providence of God, ada seizin Tuhan. Dan Ayub dalam kasus ini dia mengalami penderitaan bukan karena dia berdosa, tapi karena memang Tuhan izinkan iblis menggoyang hidupnya. Dan Ayub mengatakan, I will maintain my innocence and never let go of it. Dengan kata lain, Ayub bilang, saya tahu saya benar, saya nggak lakukan salah apapun, dan saya akan pertahankan itu mau sampai kapanpun. Dengan kata lain, Ayub juga sedang mungkin menantang Tuhan. You mau goyang hidup gua seperti gimana deh, I will maintain my innocence, I will never let go of it. Saudara tahukah saudara, banyak orang memulai dengan integritas, tapi mengakhiri dengan kompromi. Banyak orang memulai dengan menjaga kekudusan luar biasa, integritas yang tinggi, tapi di tengah-tengah jalan mereka hilang, they lose track of everything, they lose control and they let go of their innocence and integrity. Integritas adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Integritas kita bicara itu sebagai sesuatu, kita harus membayangkan integritas bukan sebagai sebuah titik dalam kehidupanmu. Oh, hari ini saya berintegritas, oh besok saya enggak. Besok lagi integritas lagi, besok enggak. No, integritas you have to see it as a string. Sebuah perjalanan, sebuah benang yang panjang, saudara. Dengan kata lain, again, we are talking about the constancy. Suatu yang konstan di sini. Nah, Ayub mengatakan, I will maintain my innocence, I will never let go of it. Dengan kata lain, banyak orang akan memulai dengan integritas yang tinggi, tapi di tengah-tengah standar rontok. Mungkin karena tekanan, mungkin karena kondisi yang tidak membaik, mungkin karena pressure, peer pressure, mungkin karena kerugian yang harus ditanggung. Akhirnya that innocence, that integrity is not maintained. Banyak orang memulai bisnis dengan niat yang sangat mulia, tapi years later down the track, lost it. Awalnya, oh ya kita harus lakukan dengan benar semua dan sebagainya. Tengah jalan, gugur. Jadi saudara, integrity, innocence is something that you have to maintain. Itu tantangan terbesar. Memulai sesuatu dengan integritas itu mudah. Memulai sesuatu itu dengan benar itu mudah. Mempertahankan dalam kebenaran itu yang sulit. Memulai integritas itu mudah, tapi mempertahankan integritas dalam segala situasi itu sulit.
dan time will tell. Dan yang terakhir, my conscience will not reproach me as long as I live. Berarti conscience, hati nurani, conscience that expresses no reproach. Dengan kata lain, arti ayat ini, Ayub sedang mengatakan, hati nuraniku, hati di dalamku yang aku nggak ucapkan, yang aku nggak sampaikan. Jangan sampai hati nuraniku pun will not reproach me. Reproach itu kecewa. Reproach itu sebuah ekspresi kecewa. Dengan kata lain, Ayub sedang luar biasa. Dengan kata lain, tadi dia bicara tentang lips, dia bicara tentang tongues. Yang terakhir, dia bicara tentang conscience. My conscience will not reproach. Dengan kata hati nuraniku jangan sampai mengeluarkan ekspresi kekecewaan dan bitterness dan yang jahat keluar. Dengan kata lain, Ayub menjaga integritas sampai ke dalam level hati. Tidak cuma sebatas di mulut, tidak cuma sebatas tindakan yang keluar di luar, tapi dia memperhatikan, jangan sampai mulut saya bersih, tapi hati saya dongkol sama Tuhan. Jangan sampai mulut saya bersih, tindakan saya bersih di luar, tapi hati saya mengutuki Tuhan. Ini luar biasa. Luar biasa, dengan katanya bahwa integritas itu selalu komplit. Integritas itu selalu di luar, di dalam. Tindakan, hati nurani, motif, semua itu tergabung dalam konsep integritas. Dan Ayub bilang, dan saya berdoa ini menjadi doa saya dan saudara, bahwa istilahnya, as long as I have life within me, as long as I have the breath of God in my nostrils. Bukan kayak itu. Kalau saya mau sambungkan kembali di dalam kitab Pengkhotbah tadi, dikatakan ini, while they live, there is nothing better to do while they live. Selagi hidup, dan Ayub mengatakan, as long as I have life, as long as I have the breath of God in my nostrils, my lip will not say anything wicked, blah blah blah. Saudara, there's nothing better to do menghadapi dunia yang fragile, menghadapi dunia yang menggila hari-hari ini, selain engkau mempertahankan integritasmu sampai pada akhirnya. Kita lanjut, Pengkhotbah 3:13. That each of them may eat and drink and find satisfaction in all their toil. This is the gift of God. I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it and nothing taken from it. God does it so that people will fear Him. Poin ketiga yang saya mau sampaikan tadi, to be happy, to do good. Yang ketiga adalah to find satisfaction in the toil. Menemukan dan menikmati hasil kerja kerasmu. Ayat 13 tadi ya. Jadi, that each of them may eat and drink and find satisfaction in all their toil. Jadi, poin pertama yang saya mau buat adalah menghadapi semua kehidupan ini, jangan seolah-olah sekali lagi pasrahlah, sudahlah, nggak mau, terserah, saya mau masuk ke langit baru, bumi baru. Tapi panggilan yang Tuhan sedang utamakan adalah you have to toil. Anda harus bekerja keras while you live. Anda harus bekerja keras. Jadi itu tidak ada tanggung jawab ini harus, it will stand regardless. Jadi Anda jangan berpikir, cepetan mati deh, cepetan Tuhan datang, saya mau ketemu dengan Tuhan. No, Anda harus bekerja keras, berusaha keras, mati-mati di dunia sekalipun, saudara. Sekalipun Anda tidak bisa untung di dalamnya. Kalau sekali lagi minggu lalu kita bicara bahwa istilahnya, there is nothing you can gain, you cannot gain profit out of your toil. Karena hidup ini begitu fragile dan sebagainya. Yes, tapi bukan berarti Tuhan tidak suruh kita melakukan, bukan berarti kita bekerja keras ini tanpa menikmati. Tuhan sedang bilang bahwa istilahnya Anda bekerja keraslah, you find satisfaction in all your toil. Kata menikmati, find satisfaction itu juga mengandung makna apa? To enjoy, menikmati. Menikmati, saudara. Nah, masuk ayat 14. Pengkhotbah 3 ayat 14. I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it and nothing taken from it. God does it so that people will fear Him. Nah, saudara, bagaimana kita bisa menikmati hasil kerja keras kita? Tuhan sedang dan dikatakan bahwa this is the gift of God. Nah, saudara, saya catat begini, genuine God-given satisfaction. Saat Tuhan mengajarkan kita untuk menikmati kerja keras kita, Tuhan tidak menyuruh kita mencintai dunia ini. Jangan salah faham. Tuhan tidak menyuruh kita ini untuk menjadi duniawi. No. Tapi Tuhan sedang mengajarkan begini, bahwa istilahnya menikmati kerja kerasmu itu harus dibangun di atas rasa cukup. Must be founded upon the contentment over His divine providence, which does not hinge on the abundance of possession, but rather on the sufficiency of God.
Bahwa saat Tuhan mengajarkan kita menikmatilah hasil kerja kerasmu, nikmatilah dalam hidupmu ini, Anda menikmati itu dalam konteks dibangun di atas rasa cukup. Dibangun di atas rasa cukup atas persediaan yang Tuhan berikan. Apapun yang Tuhan berikan sebagai bagianmu, Anda nikmati dan Anda syukuri itu. Yes, Anda nikmati dan Anda syukuri itu karena dan Anda rasa cukup Anda tidak bergantung oleh seberapa banyak Anda miliki. Tapi Anda harus bangun rasa cukup Anda on the sufficiency of God, bahwa God is enough. Ayat 14 tadi katakan, I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it and nothing taken from it. God does it so that people will fear Him. Dengan kata lain, saudara, bahwa Alkitab sudah mengajarkan bahwa semua yang Tuhan sudah kerjakan itu, everything that God has done, the providence of God, penyertaan izin Tuhan atas segala hal yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan sedang mengatakan begini, there is nothing can be added, nothing can be taken. Dengan kata lain, Tuhan sedang mengajarkan bahwa yes, Anda nikmatilah hasil kerja kerasmu, tapi Anda nikmati dalam kecukupan Anda di dalam Tuhan. Anda mengatakan bahwa yes God, you are enough for me. Dengan kata lain, nothing can be added, nothing can be taken from it. Dengan kata lain, bahwa istilahnya kita sedang mengatakan sama Tuhan, saya menikmati bukan karena saya punya uang lebih banyak. Uang lebih banyak saya lebih menikmati, uang lebih sedikit saya tidak menikmati. No, Tuhan sedang mengajarkan bahwa istilahnya mau seberapapun Tuhan titipkan dalam hidupmu, mau seberapapun hasil yang Anda raih dari hasil kerja kerasmu, Anda nikmati karena Anda menikmati Tuhan di dalamnya. Anda menemukan rasa cukup yang sejati di dalam Tuhan. Jadi saudara, saya catat begini, the abundance of possession cannot add your satisfaction. The deficiency, the shortfall of possession cannot deduct the level of your satisfaction in life. Seharusnya rasa Anda menikmati hidupmu itu tidak ditentukan dari keberapa Anda punya. Dengan kata lain, kalau mungkin orang seringkali bilang, dia sih enak bisa menikmati hidup karena uangnya banyak. Oh no. Saya mau katakan buat saudara, banyak sekali orang yang kaya tapi hidupnya tidak menikmati. Hidupnya dirundung dengan rasa khawatir, hidupnya selalu dirundung dengan rasa takut. Saya mau buka Pengkhotbah 5 ayat 19-20, perhatikan ini. Moreover, when God gives someone wealth and possessions and the ability to enjoy them, to accept their lot, to be happy in their toil, this is a gift of God. They seldom reflect on the days of their life because God keeps them occupied with the gladness of heart. Ini memberikan kita lebih konteks, maksudnya menikmati itu seperti gimana. Perhatikan, when God gives someone wealth and possessions, dan ini seizin Tuhan, okay? Semua seizin Tuhan. Ada yang diberikan dengan aset, hypothetically speaking, $100,000, $500,000, $3 juta, $10 juta, whatever it is. Ya, itu semua berbeda-beda. Tapi Tuhan bilang, when God gives someone the wealth and the possessions, dikatakan begini, and the ability to enjoy them, kemampuan untuk menikmatinya. Jadi saudara, ada menyangkut tentang satu kemampuan di sana. Jadi untuk menikmati kerja keras kita itu dibutuhkan kemampuan. And this ability, the enjoyment dengan katanya is to be learned and developed from God. Ability, Anda harus latih. Dan Anda melatih kemampuanmu menikmati hidup itu harus dari Tuhan. Karena God is giving you that ability to enjoy them. Dengan kata lain, kalau kita bisa bilang menikmati itu kita belajar dari Tuhan, pasti warna dari engkau menikmati hidup itu nggak mungkin duniawi. 100% tidak mungkin. Menikmati hidupmu standarnya nggak mungkin duniawi. Nggak mungkin. Karena dikatakan bahwa misalnya, it is God who gives you the ability to enjoy them. Jadi Anda harus belajar bagaimana menikmati hidup itu dari Tuhan. Dan standar itu, nah perhatikan begini, to enjoy them, to accept their lot. Menerima bagian mereka. Nah inilah kenapa tadi saya bilang bahwa menikmati hidupmu harus dibangun di atas dasar rasa cukup. Karena begini, bahwa dikatakan the ability to enjoy them, to accept their lot. Menerima bagian yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Dengan kata lain, kalau kita dipercayakan $100,000, terima kasih Tuhan, aku menikmati $100,000 ini.
Kalau kita dipercaya dengan $5 juta, ya udah, ini bagian yang Tuhan sudah percayakan. Saya menikmati dalam kecukupan Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah berikan. To accept, menerima. Dengan kata lain, menikmati hasil kerja keras itu nggak mungkin kita menutup kemungkinan kita untuk serakah. Menutup kemungkinan kita untuk iri hati. Karena kita selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan dengan kita. Kita bersyukur dan dalam rasa syukur itu kita pasti bertanggung jawab. Dari rasa tanggung jawab itu pasti kita punya rasa cukup. Happy in their toil, dengan kata lain rejoice. Senang, bersuka cita. Ada orang yang kaya luar biasa bekerja 20 jam, 23 jam kalau bisa, 24 jam kerja, 100% kerjain semua. Tapi nggak pernah bahagia. Anda pernah temukan orang yang begitu kaya raya, tapi rumah tangga nggak ada kehangatan. Apakah Anda sebut itu kebahagiaan hidup? Punya kekayaan luar biasa, tapi rumah tangga hancur, anak tidak ada yang sayang dengan dia, istri semua meninggalkan dia, tinggal di rumah istana begitu besar, hanya seorang diri dengan semua para asisten rumah tangga dan semua servis yang bisa didapatkan. Apakah Anda menyebut itu sebagai menikmati hidup? Jadi saudara, seberapa yang Anda dapatkan itu tidak menentukan kualitas nikmatmu. Dan disinilah kenapa harus dibangun di atas rasa cukup. They seldom reflect on the days of their life. Mereka jarang mereflect berapa sisa hidup mereka. Ini bukan berarti istilahnya seolah-olah bertentangan dengan ayat Mazmur itu yang dikatakan ajar kami menghitung hari-hari. Sebenarnya ayat itu sudah bilang bahwa karena mereka ini menikmati hidup mereka dalam kecukupan di dalam Tuhan. Mereka itu istilahnya begini, they settle on their present day without any worry of the future. Orang yang menikmati hidup itu adalah orang yang bebas dari khawatir. Orang yang menikmati hidup itu Tuhan bilang, you don't reflect on the days of their life. Karena maksudnya apa? Fokus aja dengan hari ini. Kesusahan sehari untuk sehari. Kebahagiaan sehari untuk sehari. Sudah, fokus aja with your present day. Bekerja keras maksimal, senang di dalamnya, sudah. Anda tidak punya khawatir. Anda tidak punya rasa takut dalam hidupmu. Because God keeps them occupied with the gladness of the heart. God keeps them occupied. Tuhan menyibukkan mereka dengan kesukaan dalam hati mereka. Jadi dengan kata lain, Anda apapun yang terjadi itu, di enjoyment itu menghasilkan apa? Kepenuhan dalam hati. Kepenuhan dalam hati. Jadi saudara, kalau Anda baca ayat ini, menikmati ini bukan mengajarkan Anda untuk hidup duniawi. Nggak ada sama sekali. Tidak ada. Karena semuanya itu dalam konteks adalah Anda cukup di dalam Tuhan. Anda cukup di dalam Tuhan. Jadi saudara, 3 hal ini. Bagaimana kita itu? To be happy, to do good, and to find satisfaction in the toil. Kalau Anda baca Pengkhotbah pasal 6, Anda baca dari ayat yang pertama sampai sekian. Itu kebalikan dari ayat 5 sampai 19-20 tadi. Katakan orang punya segalanya, tapi Tuhan tidak berikan karunia menikmati. Itu kasihan. Itu kasihan. Seperti kita memiliki segalanya, tapi hidup merasa hampa. Nggak bahagia, tetap dirundung dalam kesepian dan loneliness. Anda pernah menemukan orang yang mengalami loneliness di tengah-tengah crowd, kesepian tapi di tengah-tengah keramaian, di tengah-tengah banyak orang yang begitu mengagumi, memuji-muji, tapi tetap dalam hatinya kesepian. Orang yang mengalami kesepian, kehampaan di tengah gelimang harta. Menyedihkan. Apakah itu menikmati hidup? Enggak. Lebih baik kita, dan inilah Tuhan panggilan kita bahwa misalnya dalam menghadapi ini, nikmati hidup di dalam kecukupan di dalam Tuhan. Nah, saya tutup dengan di sini, Pengkhotbah 3 ayat 15 sampai 17. Saya harus cepat. Whatever is has already been, and what will be has been before, and God will call the past to account. And I saw something else under the sun. In the place of judgment, wickedness was there. In the place of justice, wickedness was there. I said to myself, God will bring into judgment both the righteous and the wicked, for there will be a time for every activity, a time to judge every deed. Singkatnya, bagaimana kita meresponi hidup kita di dunia, meresponi dinamika hidup, bagaimana kita bertanggung jawab dengan hidup while we live on earth. Semua itu, everything that we do, it will be laid bare in the courtroom of on the final judgment day. Semua itu Anda akan masuk ke dalam ruang persidangan Tuhan, where everything will be laid bare, nothing will be hidden. There is nothing that can escape
from His final judgment. Nah, perhatikan, God will bring into judgment both the righteous and wicked, for there will be a time for every activity, a time to judge every deed. Perhatikan, God intentionally reserves His ultimate judgment on all humans and what they do for an appointed time. Tuhan menyediakan waktu untuk menghakimi seluruh umat manusia. Sudah ada waktunya yang Tuhan sudah tetapkan. In the future nanti, yang kita tidak ada dari kita yang tahu. Apa maksudnya? Implikasi ini berarti apa? Bahwa berarti dalam hikmatnya Tuhan hari ini, bahwa Tuhan may intentionally choose not to deliver His immediate judgment on humans. Dalam hidup kita hari ini, Tuhan dalam seizinnya Tuhan bisa memutuskan untuk tidak menghakimi umat manusia hari ini saat ini, dan tidak mengganjar manusia atas perbuatan mereka hari ini. Dengan kata lain begini, Anda mungkin sering ketemu, kok orang itu gak cinta Tuhan tapi diberkati luar biasa. Kok orang itu jahat tapi kaya luar biasa. Orang itu jahat loh, tapi berhasil terus, dipuja-puja terus. Sedangkan saya udah ikut Tuhan, setia tapi tetap miskin. Saya terus setia tapi tetap susah. Anda sering menemukan begitu. Bukan berarti Tuhan buta. Bukan berarti Tuhan buta. Tapi Tuhan, in His providence, in His wisdom, He may choose not to deliver immediate judgment on human beings. Dia tidak mereward langsung, oh kamu orang setia sama aku, langsung berkati engkau berlipat kali ganda. Oh engkau jahatin aku kemarin ya, aku kutuk, besok bisnismu langsung kebakar. No, he may or may not do that. Semua dalam providence of God. Karena apa? He has reserved the final judgment on the final day. Dengan kata lain, dunia hari ini, the mortal world that we live in, dengan kata lain bahwa ini begini, it is never a place of justice and fairness. Tempat dunia yang hidup ini, jangan Anda bayangkan bahwa dunia ini bisa menjadi dunia yang adil, dunia yang fair, dunia yang just. Itu tidak mungkin. Termasuk apa dengan, it will never be able to do humans full justice, both by nature and through its law and order. Dengan kata lain apa? Anda akan temukan kecurangan dan kejahatan dimanapun. Semua hukum, kejaksaan, apalah sistem judikatif yang dibangun seluruh dengan sistem pemerintahan yang ada, Anda tidak akan pernah bisa menemukan keadilan yang sesungguhnya di sana. Makanya tadi dikatakan, I saw something else under the sun. In the place of judgment, wickedness was there. In the place of justice, wickedness was there. Dengan kata lain, Anda tidak bisa berharap bahwa dunia ini bisa memberikan Anda keadilan. Jadi kalau memang ada orang pernah datang sama saya dan bilang, kok ikut Tuhan seperti susah sekali ya, dunia ini seperti nggak adil. Saya harus mengatakan, memang dunia ini tidak adil. Anda tidak usah menuntut keadilan dari dunia. Dunia ini memang tidak adil. Dunia ini penuh dengan kejahatan. You won't find justice and fairness. And that's the reason why that God has reserved the final day to deliver judgment on all human beings. Nah, apa yang akan Tuhan akan hakimi? 3 hal. Christ will judge all deeds. Semua perbuatanmu Tuhan akan hakimi. Perbuatan, tindakanmu. Jadi ada orang yang bilang, oh nggak ada penghakiman, kan kita diselamatkan oleh iman. No, Tuhan tetap akan menghakimi tindakan dan perbuatanmu. 2 Korintus 5 ayat 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due for the things done while in the body, whether good or bad. Tuhan akan menghakimi kita sesuai dengan apa yang kita lakukan whilst in the body, while we live on earth. Jadi semua tindakan kita itu akan dihakimi oleh Tuhan. Yang kedua, Christ will judge all the motives. Motif hatimu, makanya tadi Ayu mengatakan integritasku itu dalam hati, my conscience will not reproach. Motif hatimu itu akan terekspos. 1 Korintus 4 ayat 3-5. I care very little if I am judged by you, bla bla bla. Saya langsung loncat aja. It is the Lord who judges me, therefore judge nothing before the appointed time. Wait until the Lord comes. He will bring to light what is hidden in the darkness and will expose the motives of the heart. At that time, each will receive their praise from God. Jadi, semua yang tersembunyi dalam kegelapan, He will expose the motives of the heart. Jadi, perhatikan motif hatimu hari ini. Agenda hatimu itu akan terekspos di hari terakhir nanti. Dan yang terakhir, Wahyu 20 ayat 11-15. Yang saya berikan ini adalah Christ will issue the eternal verdict. Di hari nanti saat kita dihakimi, itu akan menentukan nasib kekal kita.
Jadi apa yang kita kerjakan hari ini semua itu akan terhakimi nanti, dan disitulah akan nasib kekal kita akan ditentukan. Dikatakan, then I saw a great white throne and him who was seated on it. The earth and the heavens fled from his presence. There was no place for them. I saw the dead, great and small, standing before the throne, and the books were open. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. The sea gave up the dead that were in it. The death and Hades gave up the dead that were in them. And each person was judged according to what they had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Semua yang kita akan hakimi itu akan dibuka semua. Apakah nama kita akan tercantum dalam kitab kehidupan? Kalau kita gagal di sana, selesai. Jadi kalau saya boleh hubungkan tadi, apa yang Anda lakukan while you live on earth, itu mempunyai eternal implication langsung sampai nanti the final judgment day. Jadi saudara, saya akan selesai di sini. There's nothing better. Ya, hidup itu tidak adil, hidup itu penuh misteri. Yes, there's nothing better for us to do than to be happy, to do good, to find your satisfaction in your toil. Then, as we are preparing our life for the final judgment day, where we are judged according to what we have done, according to our deeds, according to the motives of our heart. Mari tundukkan kepalamu, kita datang pada Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih for the richness, the robustness of your word, Lord. We are so glad and grateful for the insights, the wisdom, the revelation that you are giving to all of us, sehingga kami bisa belajar menghidupi hari-hari kami di dunia ini dengan bijaksana seperti yang Tuhan mau. Hamba berdoa untuk gerejamu, selagi kami hidup, while we live on earth, kami belajar hidup dengan tanggung jawab, memenuhi panggilan yang Tuhan berikan. Kami belajar untuk bersuka cita. Kami mau belajar menjaga integritas kami, to do good. Dan kami mau belajar Tuhan, untuk kami senantiasa bisa setia di dalam segala hal. Untuk kami Tuhan dalam kerja keras kami. Kami belajar Tuhan menikmati kerja keras kami di dalam kecukupan kami dalam Tuhan. Kenikmatan yang kami temukan itu hanya kalau kami temukan ada di dalam Tuhan. Our satisfaction, our fullness is not dependent upon the abundance of our possession, but it is founded, it is built upon the sufficiency of Christ in us. Thank you, Lord. Bless your church. Berkati jemaat-Mu. Melalui masa-masa ini sekali lagi hamba berdoa, tangan Tuhan pasti menyertai kami. Tuhan yang merajut segala keindahan, dan kami belajar percaya menghidupi hari-hari kami lepas dan bebas dari rasa khawatir. Karena kami tahu kami miliki Kristus, dan you are forever and more than enough for us. Thank you, Lord. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan, biar berkat dari Tuhan sendiri ada atas buat kami, penyertaan Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus yang mati di atas kayu salib buat kami, penghiburan, kekuatan, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai setiap daripada kami mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan menjemput kami kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amen. Puji Tuhan. Happy Sunday, everybody. Have a safe week. Our prayer and our love with you all. God bless you all. Bye.